Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 12, yaitu tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta, yaitu sel volta saya sudah terangkan di video pembelajaran sebelumnya. Maka bagi yang belum menonton video pembelajaran saya tentang sel volta, tontonlah video pembelajaran sel volta di Pak Bos Channel. Kita lanjutkan tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis ya kebalikan dari sel volta, di mana pada sel volta itu reaksi redoks dirubah menjadi energi listrik, tetapi pada sel elektrolisis justru energi listrik diubah menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Tentunya reaksinya tidak spontan karena harus menggunakan arus listrik. Kemudian masalah kutub. Kutub pada sel elektrolisis kebalikan dari kutub pada sel volta. Pada sel volta, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Kita singkat kemarin kepan. Tetapi pada elektrolisis ya, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif yang kita singkat dengan KNAP, katoda negatif, anoda positif. Jadi mudah mengingatnya ya, pada sel volta kepan sekarang menjadi KNAP. Kemudian tentang elektroda ya, elektroda pada sel volta sama dengan elektroda pada sel elektrolisis ya, di mana reaksi reduksi terjadi pada katoda dan reaksi oksidasi terjadi pada anoda ya, yang kita singkat dengan KRAW. Di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksida. Baiklah, mari kita perhatikan bagian sel elektrolisis berikut. Sama dengan sel volta ya, penulisan atau anodanya tetap kita buat di sebelah kiri, katoda kita buat di sebelah kanan. Bedanya adalah kutubnya tadi ya, kutubnya kalau pada sel elektrolisis ya, negatif itu adalah negatif pada katoda ya, KNAP, sedangkan positif pada anodanya. Kemudian ya, ini bukan larutan ya. Nanti di sesi berikutnya ini menjadi larutan, tetapi sekarang lelehan. Kalau garam dipanaskan, ini sumber panas, dipanaskan, maka dia meleleh. Kalau dia meleleh, maka dia akan terionisasi menjadi positif dan negatif. Maka di dalamnya ini banyak positif-positif dan negatif-negatifnya. Nah, kemudian kalau sumber arus ini disambungkan, maka terjadi aliran elektron. Maka apa yang terjadi di dalam lelehan ini? Itulah yang mau kita lihat sekarang, reaksi elektrolisisnya ya. Nah, di sini. Tadi sudah dikatakan yang terjadi itu ya, yang terjadi adalah hanya pada lelehannya. Kenapa? Karena ini tadi digunakan adalah elektroda yang inert, yang tidak dapat bereaksi, tidak dapat mengalami oksidasi atau reduksi. Maka perhatian kita hanya kepada lelehan ini saja ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan reaksi reduksi ya, reduksi terjadi di katoda. Yang direduksi adalah kation. Kation. Jadi kation yang terionisasi di lelehan ini dia yang direduksi, sedangkan anionnya akan dioksidasi. Jadi nanti yang pertama kita harus paham adalah cara mengionkan dari garam, memisahkan kation dengan anion, supaya kita bisa menuliskan reaksinya. Maka kation tentunya bermuatan positif,
Maka jika dia direduksi, inilah reaksi reduksi secara umum ya. Ini penangkapan elektron. Maka tambahkanlah nanti kationnya dengan elektron. Kalau kationnya ya muatannya 1, maka tambah 1 elektron. Kalau kationnya muatannya 2, maka tambah 2 elektron sehingga dia menjadi logam. Logam yang sudah berubah terbentuk itu nanti akan menempel di elektroda katoda. Kemudian anion ya. Kalau anionnya yang dioksidasi, anion kan sudah mengandung muatan negatif, dioksidasi kembali, maka lepaslah negatifnya. Nah, lepas ionnya ini negatif, ini lepaskan elektron bermuatan negatif, maka tentunya dia menjadi tidak bermuatan lagi. Nah, seandainya ini misalnya waktu penulisan logam, ini kan monoatomik, tapi karena ini tidak logam. Kenapa tidak logam? Nah, karena senyawa biner ya, senyawa biner lah kita bilang, senyawa biner yang terdiri dari 2 unsur. Biasanya garam ini logam, selain logam adalah sisa asam ya. Di dalam garam itu selain logam adalah sisa asam. Nah, jadi asam-asamnya itu asam-asam dari halogen, di mana sisa asamnya itu adalah unsur-unsur fluor, klor, brom, iodium, ya. Nah, maka nanti Y ini sebenarnya adalah unsur-unsur halogen. Jadi kalau unsur halogen itu, ya, unsurnya dalam persamaan reaksi tidak ditulis dalam bentuk monoatomik, dia harus diatomik karena dia berbentuk gas ya. Nah, maka ditulislah F2, Cl2, Br2, I2. Maka jika ini membentuk molekul diatomik, tentunya unsurnya menjadi 2. Maka di sini nanti koefisiennya akan dikali 2. Nah, kalau misalnya ini melepaskan 1 elektron, kenapa melepaskan 1 elektron ya? Ini kan berasal dari golongan 7. Nah, berarti ionnya kan 1 negatif. Nah, dilepaskanlah 1 elektron supaya dia menjadi unsur Y. Tetapi karena ini harus Y2, maka melibatkan pelepasan 2 elektron. Pelepasan 2 elektron, maka di sini ditulis 2 elektron. Jadi, konsepnya ya, belajar kimia itu harus tahu konsep supaya nanti mudah. Kalau bagaimana nanti cara membuat reaksinya itu gampang, asal kita sudah paham konsepnya. Jadi konsepnya adalah, ingatlah tadi ya, reduksi di katoda yang direduksi kation. Dari mana dapat kation? Dari ionisasi lelehan garam. Yang dioksidasi adalah anion ya, di anoda. Nah, anion itu adalah sisa asamnya. Atau lebih mudah nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh soalnya. Baiklah, pahamilah dulu konsep ini. Nah, nanti putar video ini berulang-ulang supaya paham konsepnya. Berikutnya akan kita lihat contoh soal penulisan reaksi elektrolisis dari elektrolit lelehan garam. Contoh soal 1. Tuliskan reaksi elektrolisis lelehan garam KCl. Garam KCl. Jadi yang pertama kita buat adalah ionisasinya. Ionisasi dari KCl. Inilah reaksi ionisasinya. KCl terionisasi menjadi K positif dan Cl negatif. Nah, jadi lelehan ini mengandung ion-ion K positif dan Cl negatif. Nanti kalau ini larutan, ya di samping kation anion ada di dalamnya H2O atau air. Sekarang tidak ada airnya, karena lelehan. Oke, kita sudah dapat kation dan anion. Nah, maka kita ingin membuat reaksi elektrolisisnya. Reaksi elektrolisisnya, ingatlah tadi, kation akan, ya, ini kation akan direduksi, sedangkan anion akan dioksidasi. Maka langsung saya pindahkan ya, supaya mudah, kationnya ke kanan, karena di kanan nanti di katoda, di situ terjadi reduksi. Saya pindahkan anion ke kiri, karena di kiri nanti anoda, di situ terjadi oksidasi. Nah, kation direduksi. Bagaimana tadi reaksi reduksinya? Ada ingat? Oke.
Jadi reduksinya adalah K positif ditambah 1 elektron, maka dia berubah menjadi K, ya, penangkapan elektron. Kemudian tadi di sini Y negatif, sekarang kita ganti Y negatif menjadi Cl negatif. Bagaimana reaksi oksidasi Cl negatif? Maka terjadi pelepasan elektron. Nah, dari Cl negatif lepaskan elektron, maka berubah jadi Cl, tapi dia diatomik menjadi Cl2. Untuk 1 Cl dilepaskan 1 elektron, untuk 2 Cl dilepaskan 2 elektron. Mudah. Ini secara secara umum hanya untuk menentukan di mana terjadi reduksi, di mana terjadi oksidasi. Penulisan reaksi lengkapnya akan saya tunjukkan pada slide berikut ini, ya. Baik, cara menulis reaksi elektrolisis lelehan garam KCl. Saya sudah jelaskan tadi, ya, pada bagannya. Sekarang cara menulisnya. Yang pertama kita lakukan adalah buatlah reaksi ionisasi. Kemudian tulis di sini, ya, reaksi katode, yaitu reduksi yang direduksi adalah kation, ya. Di katode direduksi, yang direduksi adalah kation. Inilah dia. K positif tambah elektron menghasilkan K. Nah, kemudian yang kedua anoda. Di anoda, ya, terjadi oksidasi, yang dioksidasi adalah anion. Itu Cl negatif, ya. Nah, karena Cl tadi berubah menjadi Cl2, tentunya Cl ini harus 2, maka dia melepaskan 2 elektron. Kemudian syarat persamaan reaksi, ya, seperti reaksi redoks yang kita sudah tahu, ya, elektron yang dilepas jumlahnya harus sama dengan elektron yang ditangkap, ya. Karena kationnya K positif golongan 1, maka dia hanya menangkap 1. Sehingga kita perlu kali 2 supaya sama nanti, ya. Nah, dengan kita kali 2 ini nanti, maka semua, ya, ion dan unsur yang terlibat di reaksinya akan dikali 2. Ini, ya. Dikali 2, maka 2 K positif di sini, sedangkan di sini masih K positif, ini pun harus kita kali 2. Kali 2 lah ini, ya. Coba perhatikan, ya. Nah, tadi pengalian pertama untuk menyamakan elektron dikali 2. Nah, tetapi semua jadi berubah. Sekarang K positifnya jadi berubah juga, kayak 2, ya. Nah, kemudian kita tambahkan semua ini, tetapi kita hilangkanlah yang sama di kiri dan kanan, seperti elektronnya sama kiri kanan, kita hilangkan, baru 2 Cl negatif sama, kemudian 2 K positif sama, tinggallah adalah 2 KCl, Cl2 dan 2K, ya. Maka inilah proses terjadinya reaksi elektrolisis pada lelehan garam KCl. Akhir reaksinya adalah 2 KCl menghasilkan 2K ditambah Cl2. Jadi maksudnya apa yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis lelehan garam KCl ini? Berarti yang dihasilkan adalah logam K dengan gas Cl2. Jadi pada ujian-ujian sering terjadi begitu. Apa yang terjadi pada elektrolisis lelehan KCl? Jadi kalau itu pertanyaannya, berarti jawabannya adalah logam K dan gas Cl2. Baiklah, sampai sekianlah pembelajaran kita untuk kali ini, yaitu tentang penulisan reaksi elektrolisis dari sel elektrolisis. Semoga dapat membantu untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar kimia. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan kirim video tentang sel elektrolisis ini, yaitu tentang larutan elektrolit. Kalau tadi lelehannya, sekarang untuk nanti berikutnya adalah larutannya. Masih nanti memakai elektroda inet, dan pertemuan berikutnya nanti, ya, elektrolisis larutan tapi elektrodanya tidak inet atau yang dapat bereaksi. Baiklah, sekian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa beri like, komen, dan share, ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, cukup 1 kali saja. Bagi yang sudah, banyak terima kasih. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam